Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Oke. Sebelum belajar, coba itu dirapiin dulu kanan kiri mejanya, dilihat ada nggak sampah, coba lihat. Bella. Bersih, Bu. Alhamdulillah. Bersih. Bu. Oke, untuk ketua kelasnya Rofi, tolong pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Tadi belajar apa? Tentang toharo, Bu. Tentang toharo. Toharo itu apa? Yani Toharo itu mensucikan diri, Bu. mensucikan diri. Ya, benar. Jadi hari ini kita akan belajar. Kebetulan ibu ini kan guru pengganti ya untuk hari ini. Soalnya ibu yang kemarin itu nggak masuk. Jadi di sini ibu belum kenal sama kalian tuh. Coba kenalan dari ujung. Ya kamu. Ya. Perkenalkan nama saya. Asal daerahnya juga ya. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Titik Kusmanti, asal daerah Desa Penyangka, Kecamatan Kupilon. Oke. Selanjutnya itu yang jilbab coklat. Oh, perkenalkan nama saya Yani, asalnya dari Labu. Ini yang main HP ini. Nah, yang Perkenalkan nama saya Bella dari Desa Minapa, Bu. Oh, kamu sama satu kampung ya sama itu, sama yang pakai Iya, kacamata. Bu. Sepupu, Bu. Tersangka. Sepupuan ya kamu. Ya, Bu. Ini yang pink menyala ini namanya siapa? Perkenalkan nama saya Rizka Laudai dari Pangkalpinang. Pangkalpina. Yang pakai baju batik. Nama saya dari Pintar. Itu yang samping Rezandi itu siapa namanya? Nama saya Ahmad Dudi. Kok kamu senyum Asal saya Sang Positif. Oh, Sampu Siti. Oh, di sini banyak yang dari Bangka Barat ya. Ya, Bu. Nah, ini yang depan ibu ini siapa namanya? Nama saya Andika Sari, saya dari Desa Sungkap, Suka. Bangka Tengah. Bangka Tengah ya, main jauh ya. Nah, ini terakhir Rofi. Perkenalan Bu, nama saya mungkin udah tahu Rofi Bu dari Desa Kimah Rawang Bu. Ya, karena kita ibu pas jadi panitia lomba kamu ya. Ya, Bu. Oke. Karena kita udah perkenalan juga, jadi kita langsung aja ya untuk masuk ke materi. Hari ini ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang memahami hadis, sunnah, dan khobar. Oke, tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang hadis, sunnah, dan khobar. Nah, kita di sini akan mempelajari 3 cakupan saja, yaitu yang pertama ada pengertiannya, Ya, Bu. ya pengertiannya. Terus yang kedua itu ada persamaannya. Itu suara siapa itu? Berarti Ibu. Persamaan dan yang terakhir itu ada perbedaan. Di sini kita ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari hadis, sunnah, dan khobar, persamaan serta perbedaan dari ketiga makna ini. Ya, tolong diperhatikan ya. Oke. Hadis. Ada yang tahu hadis ini berasal dari bahasa apa? Rofi, tahu nggak kamu? Berasal dari Nggak lupa Bu, coba jelasin. bahasa Arab. Yang biasa yaitu dibaca apa? Hadis. Hadasa. Yang artinya itu bercerita atau memberi informasi ya. Nah, terus ada beberapa para ulama juga yang berpendapat bahwa tentang definisi hadis ini. Yang pertama itu pengertian tentang terminologi. Hadis diberi pengertian yang berbeda-beda ya oleh para ulama. Nah, contohnya yang pertama itu menurut ulama usul. Kalau menurut ulama usul, hadis itu segala
takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Nah, kalau itu menurut ulama usul. Nah, kalau menurut fiqh itu dijelaskan kalau hadis ini segala sesuatu yang ditetapkan kepada Nabi yang tidak bersangkut paut dengan masalah fardu. Nah, contohnya seperti sholat, puasa yang fardu-fardu yang wajib gitu ya. Nah, sedangkan kalau menurut ulama hadis ini segala sesuatu yang diberikan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takdir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi. Nah, dapat kita simpulkan dari ketiga pendapat tadi itu bahwa hadis ini adalah segala sesuatu. Coba Bella, kan ibu sudah kasih tahu tadi kan sama kamu kalau ada 3 pendapat. Kamu bisa simpulkan nggak apa itu sebenarnya di hadis itu apa? Hadis segala sesuatu Ya, apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada siapa sandarkannya? kepada Nabi Bu, Ya, Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada Nabi itu lagi masih ada yang sambungannya. Apa yang disandarkannya itu? Perasaan, Ya, perkataannya, terus perbuatan, perbuatannya, dan itu Bu, saya tahu Bu. sifat-sifat. Nabi, Coba jadi ulangi. yaitu segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi baik perbuatan, perkataan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad Nah, SAW. jadi itu adalah pengertian hadis. Hadis. Terus kita masuk ke perbuatan. Ada tahu nggak takrir itu apa? Takrir. Takrir. Rofi? Takrir apa ya? Takrir itu apa? Belum tahu. Yaitu mengulang Takrir itu, nah apa ya nih? Coba. hafalan. Kalau takrir itu perbuatan dari Ya apa? Perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Perbuatan Nabi. bukan para sahabat Nabi. Kan. Jadi udah paham ya? Sekilas tentang hadis ini ya. Terus kita masuk ke definisi sunnah. Oke. Di samping istilah hadis terdapat istilah yang paling sering digunakan oleh para ulama, yaitu sunnah. Kalau ada hadis pasti ada sunnah, pasti ada khobar ya. Terus pengertian istilah juga hampir sama, walaupun terdapat beberapa perbedaan antara hadis dan sunnah ini. Itu definisi mau kemana? Oh iya, boleh. Definisi sunnah dalam kitab As-Sunnah wa Makanatuha, segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, penjelasan, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Terus dalam pengertian yang ibu sebutkan tadi, tentu ada persamaan antara hadis dan sunnah. Ya Bella ya. Ya, Bu. Apa persamaannya? Persamaan hadis dan sunnah. Iya. Apa? Apa persamaannya? Sama-sama menyampaikan berita, Bu. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Sama-sama disadarkan. Iya, apa? Sama-sama? Disadarkan kepada Nabi Muhammad. Iya benar. Jadi sama-sama bersandar kepada Nabi Muhammad.
perbedaan yang mana sebaiknya kita ini tidak boleh menyikapinya secara berlebihan. Karena apa? Karena keduanya ini juga sama-sama bersumber kepada Nabi. Iya. Nah, di sini dilihat ya yang Ibu share tadi bahwa sunnah menurut para ulama. Yang pertama itu ulama hadis. Pengertiannya ya, sunnah meliputi biografi Nabi, sifat Nabi baik berupa fisik, umpamanya seperti rambut. Coba bela. Ya Bu. Tadi kan pengertian sunnah meliputi biografi Nabi itu. Contohnya seperti apa? Enggak. Belum paham Bu. Yang berupa fisik itu loh. Fisik Nabi. Iya, seperti rambut Nabi, tubuhnya, seperti itu dan lain sebagainya banyak. Ya. Maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-hari baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Yang kedua itu ada ulama usul fiqh. Nah, menurut ulama usul fiqh sunnah ini adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad dari perkataannya itu hampir sama lah ya pengertiannya dengan ulama hadis tadi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang ada sangkut pautnya dengan hukum syara tadi. Dan yang terakhir itu menurut ulama fiqh. Nah, sunnah menurut ulama fiqh ini perbuatan yang dilakukan dalam agama tetapi tingkatannya tidak sampai kepada wajib atau fardu. Jadi suatu pekerjaan yang dikerjakan atau bisa dikatakan sunnah ialah amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Selanjutnya ke definisi khobar. Nah, menurut bahasa khobar ini sama dengan an-naba yang artinya bercerita. Ya Bu. Nah, kalau menurut terminologi khobar ini sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Jadi setiap khobar adalah hadis, tetapi tidak setiap hadis adalah khobar. Nah, terus ada 3 pendapat juga nih mengenai khobar. Yang pertama itu ada khobar merupakan sinonim bagi hadis. Sinonim itu apa? Sama-sama. Ya. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis karena hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khobar ini sesuatu yang datang selain dari Nabi. Dan yang ketiga itu ada khobar lebih umum daripada hadis karena hadis yang datang dari Nabi, hadis ini datang dari Nabi saja, sedangkan khobar datang dari Nabi maupun para sahabat. Nah, terus kita masuk ke persamaan hadis, sunnah dan khobar. Nah, menurut para ulama 3 hal ini, hadis, sunnah dan khobar ini mempunyai persamaan. Ya, mereka bertiga ini dianggap sama itu karena sama-sama bersandar kepada Nabi. Apa Rafi? Bersandar pada Nabi. Apa yang bersandar pada Nabi? Apa tadi? Ya, hadis, sunnah dan khobarnya itu ya, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Nah, tetapi ada sebagian ulama juga yang membedakan antara sunnah dan hadis ini. Sunnah itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan beliau, sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan saja. Nah, perbedaannya ini kita bisa lihat ya di PT yang sudah Ibu share. Menurut sebagian ulama, sunnah ini lebih luas dari hadis.
perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, khobar selain dinisbahkan kepada nabi, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Tabi'in tahu nggak tabi'in apa? Titik. Tabi'in tahu apa tabi'in? Kalau sahabat Nabi bukan. Benar. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Ibu akan bahas sedikit tentang perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Di sini perbedaan dari segi bahasa dan makna. Yang pertama itu Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah. Dan yang kedua itu ada hadis. Nah, hadis ini perkataan Nabi. Perkataan Nabi Muhammad, bahasa dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan dari segi periwayatannya itu, yang pertama Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Jadi kita tidak boleh menambah-nambahkan ayat ya. Ya Bu. Harus sesuai dengan apa adanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menambah-nambahkannya itu nanti itu bisa menghilangkan unsur kemukjizatan Al-Quran. Nah, yang kedua itu hadis boleh diucapkan dengan kata atau lafaz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Terus yang terakhir, perilaku orang-orang yang berpegang teguh kepada perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah dan khabar. Di sini ada 3. Ini dicatat ya. Ya Bu. Anak-anakku, Ya. catat. Ingat Bu. Apa? Apa yang kamu ingat? Tentang hadis, sunnah dan khabar Bu. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada Yang pertama itu, jika seseorang telah mempelajari tentang hadis, sunnah dan khabar, memahami hal tersebut, maka memiliki sikap yang pertama, mempelajari hadis dan hal-hal yang terkait dengannya. Bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam. Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah apa? Hadis ini sumber ajaran yang kedua setelah apa? Al-Quran dulu, hadis ya. Nah, oleh karena itu rasa ingin tahu kita tentang hadis harus ditumbuh kembangkan supaya kita menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim sesungguhnya. Yang kedua, mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita ya. Nah, oleh karena itu sudah sayangnya kita sebagai muslim ini mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmu-ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca
hadis baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Nah itu kan kita bisa menemukan buku-buku itu bisa di perpustakaan manapun ya. Nah yang ketiga itu para ulama hadis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari kitab-kitab karya mereka. Walaupun mereka para sahabat Nabi itu sudah tidak ada lagi. Nah, hal ini tentunya dapat membangkitkan kita untuk menghargai karya-karya para sahabat Nabi. Oke. Mungkin materinya hanya itu saja ya. Ibu akan share di handphone kalian itu kuis ya. Tolong kalian kerjakan. Iya Bu, waktunya berapa menit Bu? Itu udah ibu siapkan. Udah kan ibu share sama kamu Bella? Sudah ada. Ada. Kerjakan itu Bella, kerjakan. Ya Bu. Terus Sipa kerjain Sipa ya. Ya Bu. Andika juga nih udah diteruskan. Ya. Ya nih itu kerjain. Ya Bu. Ini langsung ibu ambil nilai ya. Iya. Buku UAS kalian. Sebentar. Di sini ada bisa diisi. Serius? Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Bisa diisi. Serius? Bisa dong? Belum ada dikirim Bu. Bisa? Nih, tunggu ya. Ya Bu. Yani. Bu nggak bisa diklik. Mau jawaban lah, bincang kan. Oh, yaudah ini ibu kasih PR aja ya untuk kalian. Iya Bu. PR aja. Juga waktu kita juga udah mau habis ini ya. Minggu depan itu dikerjain kumpul ke ibu ya. Iya. Mungkin hanya itu aja. Ibu Asmiti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.